Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channelnya Pawon Lina. Tonton videonya sampai selesai ya. Untuk membuat bolu sifon pandan yang enak dan lembut, wangi, bahan-bahannya mudah ya. Tepung terigu kunci biru sebanyak 200 gram. Garam setengah sendok teh, minyak goreng 80 gram, lalu air biasa suhu ruang itu 110 gram, pasta pandan 1 sendok teh, santan cair boleh merek apa aja 65 gram, lalu telur 8 butir, krem of tartar 1 sendok teh, gula pasir 175 gram. Siapkan baskom. Lalu kita taruh tepung terigu. Tambahkan dengan garam. Lalu kita aduk-aduk rata. Masukkan minyak goreng. Lalu santan cair. Pasta pandan kita masukkan juga. Tambahkan sedikit air ya untuk membersihkan sisa-sisa yang ada di mangkoknya. Lalu masukkan juga sisa airnya. Aduk menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah sampai rata saja ya, kira-kira 1 menitan lah sampai tercampur rata. Lalu sisihkan dulu. Nah, sekarang kita ambil telurnya, kita pecahkan di wadah yang lain. Lalu gunakan centong yang seperti ini ya. Kalau nggak ada bisa pakai tangan. Masukkan kuning telur ke dalam adonan yang ada pasta pandan tadi, ke dalam adonan hijau. Nah, ini sisihkan putih telurnya. Lalu kita aduk lagi adonan hijaunya bersama kuning telur menggunakan kecepatan paling rendah ya. Nggak usah lama-lama, hanya sekedar tercampur rata aja. Nah, ini udah tercampur rata, lalu kita matikan mixernya. Kita copot ya itunya, pengaduknya itu kita cuci sampai bersih dan kita elap. Lalu sekarang kita nyalakan ovennya, suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah. Dan selanjutnya kita pasang lagi pengaduknya yang sudah bersih dan sudah kita keringkan ke mixernya. Lalu kita kocok putih telurnya. Gunakan kecepatan paling rendah dulu sampai mulai berbuih. Diaduk pelan-pelan aja ya.
Nah, setelah berbuih seperti ini kita masukkan cream of tartarnya. Aduk sebentar. Lalu kita masukkan sepertiga bagian gula pasir. Aduk rata. Ini kurang lebihnya kalau saya hitung kira-kira 15 kali putaran ya. Lalu tambahkan lagi sepertiga yang kedua gula pasirnya. 15 kali putaran lagi. Dan masukkan lagi sepertiga terakhir gula pasirnya. Aduk 15 putaran lagi. Nah, lalu kita tambahkan kecepatan mixernya ke kecepatan yang paling tinggi. Kira-kira kurang lebihnya 6 menit ya. Sembari diaduk terus memutar. Nah, setelah 6 menit hasilnya seperti ini. Adonan sudah betul-betul mengental dan tidak jatuh ya, kental berjejak seperti itu ya. Lalu sekarang kita ambil lagi adonan yang warna hijau. Masukkan adonan putih telur tadi sepertiga bagian ke dalam adonan hijau. Aduk menggunakan balon whisk ya, atau kalau tidak ada boleh dengan adukan mesin mixer ya, atau pakai spatulanya juga bisa. Aduk melipat balik seperti ini atau memutar juga nggak apa-apa, asal tercampur rata. Lalu tambahkan sepertiga bagian kedua. Aduk lagi sampai tercampur rata, nggak usah lama-lama ya. Kita masukkan sepertiga bagian terakhir dari si putih telur ini. Nah, kita aduk lagi. Kali ini sampai betul-betul tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, untuk memastikan bagian bawahnya sudah betul-betul rata tercampur, biasanya saya pakai dengan spatula. Aduk lagi, hanya untuk memastikan saja di bagian bawah tidak ada adonan yang masih mengendap. Lalu kita tuang adonan tersebut ke dalam loyang khusus untuk sifon, bentuknya seperti ini ya. Di bagian bawahnya ini bisa dicopot ya, tanpa dioles mentega ya. Seperti ini kita tuangkan sampai habis. Kita putar-putar untuk meratakan adonan aja. Lalu kita masukkan adonan ke dalam oven yang sebelumnya sudah kita panaskan ya. Nyalakan alarm selama 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit kita keluarkan. Ovennya jangan dimatikan ya. Lalu kita potong menjadi 4 bagian. Ini kedalamannya kurang lebih sekitar 1 cm ya.
Nah, kita bagi lagi menjadi 2 bagian, masing-masing seperempatnya. Kemudian masukkan ke dalam oven lagi selama 40 menit dengan suhu dikecilkan ya 160 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah. Dan ini setelah 40 menit. Sekarang naikkan suhunya ke 200 derajat Celcius. Lanjutkan lagi proses oven, gunakan api bawah saja selama 20 menit ya. Lalu kita angkat dan harus langsung dibalik ya. Jangan lupa harus langsung dibalik. Seperti ini. Kemudian kita diamkan kira-kira 30 sampai 1 jam hingga dingin. Nah, setelah dingin kita siapkan wadah loyang atau piring. Pinggirannya kita sisip seperti ini ya, pelan-pelan saja nyisipnya. Terus kita balik. Nah, kita dorong-dorong dulu seperti itu. Nah, terus kita balik. Nah, ini loyang bagian dindingnya sudah terlepas. Sekarang tinggal bagian dasarnya. Pakai pisau yang agak panjang. Kita sisip lagi bagian atasnya. Seperti ini ya. Ya, masuk setengah. Nah, lalu kita putar. Nah, ini kalau langsung kita tarik seperti ini, biasanya bagian dalamnya akan gompel. Makanya ini saya balik dulu. Lalu ini bagian tengahnya ini saya mau sisip pakai pisau yang lebih kecil. Baru kemudian saya balik lagi. Nah, ini sudah bisa terlepas ya. Nah, cantik kan? Jadi rapi, nggak ada yang bompel ya. Sekarang saya mau siapkan piringnya untuk membalik ya. Jadi nanti bagian bawahnya biar tetap di bawah, yang bagian atasnya biar madep ke atas. Saya balik lagi. Jadi deh. Nah, ini saya potong. Dan inilah hasilnya. Ini lembut, empuk, wangi, manisnya manis gurih, dan rasanya benar-benar enak. Pasti bakalan disukain di rumah. Silakan dicoba ya. Saya mau lanjutin makan dulu ya. Yummy. Ini enak sekali. Lembut.
Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa ya klik like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum.